1918. Inilah salah satu wabah terbesar dalam sejarah manusia. Dibanding ini, wabah corona sekarang ini tidak ada apa-apanya. Lebih dari 50 juta orang meninggal. Selama berpuluh-puluh tahun, para dokter bertanya-tanya, berpikir, bagaimana mungkin ada korban sebanyak itu? Bagaimana sifat penyakit itu? Apa sebenarnya yang terjadi? Semua cerita hanya didengar dari orang tua atau kakek nenek yang mengalaminya. Tidak ada laporan tertulis yang jelas. Demikianlah sampai 41 tahun yang lalu. Saya ingat, waktu itu saya baca breaking news di British Medical Journal. Ditemukan sebuah surat kuno dalam koper besi kuno. Surat itu adalah surat dari seorang dokter tentara yang menggambarkan secara detail, secara rinci keadaan waktu itu. Itulah yang akan kita dengar dalam video ini. Surat itu bercerita tentang kehidupan di kamp militer. Pada saat itu, Perang Dunia Pertama yang melibatkan Amerika belum selesai. Maka kita perlu mengetahui sedikit tentang perang besar itu. Perang yang membunuh jutaan orang, tetapi tidak ada artinya dibanding dengan korban dari wabah flu tadi, yang sebagian diakibatkan oleh perang tadi. Begini, Perang Dunia Pertama terjadi pada 1914 sampai 1918. Dia dimulai oleh suatu negara yang kecil, sekarang ini kecil, damai, aman, dan indah. Negara Austria. Masih ingat nggak film tentang The Sound of Music? Pemandangan gunung, danau yang memukau, yang begitu indah, kisah cinta yang begitu menyentuh. Nah, siapa menyangka? Negara itulah yang memulai perang dunia terbesar pada waktu itu. Dia menyerang tetangganya Serbia. Saya tidak tahu persis di mana itu Serbia itu, negara kecil ya. Tapi Serbia ini punya teman negara besar, yaitu Rusia. Sedang Austria sendiri punya teman negara besar juga, Jerman. Maka Jerman dan Rusia terlibat perang. Rusia punya teman Perancis. Maka Jerman menyerang Perancis. Menyerang Perancis lewat Belgia. Belgia adalah teman dari Inggris. Maka Inggris terjun ke dalam pertempuran itu tadi. Demikianlah perang itu merembet kemana-mana ke semua negara. Ke Cina, Jepang, Siam, India, dan seterusnya. Sampai seluruh dunia. 70 juta tentara bertempur, saling bunuh, merayap dalam parit-parit perlindungan. Jutaan menyelinap ke dalam lumpur melewati kandang babi, kandang ayam. Dalam keadaan itulah pada suatu saat muncul virus baru, virus influenza. Awalnya Amerika tidak ikut dalam pertempuran itu. Tapi bagi Jerman, yang bukan teman adalah musuh. Maka ketika kapal Amerika mengirim perbekalan ke Perancis, barang-barang yang dibeli oleh sekutu, kapal itu ditenggelamkan oleh Jerman. Amerika marah, masuklah dia ke dalam pertempuran itu. 1917. Jutaan tentara Amerika dikirim ke Perancis untuk melawan Jerman. Ratusan ribu diantaranya adalah anak-anak sekolah, anak SMP, SMA yang berandalan. Mereka kemudian pulang ke Amerika dan membawa serta virus influenza pandemi itu. Mengenai wabahnya sendiri, wabah itu dimulai sekitar bulan Maret 1918. Wabahnya ringan. Perhatikan ya, wabah corona sekarang di Amerika juga mulai sekitar bulan itu, Maret ya. Wabah kemudian mereda dan kembali lagi pada bulan September 1918 dengan kekuatan yang mematikan. Maka
kita lebih baik berhati-hati ya. Wabah corona ini mungkin juga datang seperti itu tadi, datang secara bergelombang. Satu gelombang datang, hilang, gelombang kedua datang lagi, gelombang ketiga datang lagi, dan seterusnya. Ya, semoga aja itu tidak terjadi. Semoga ya. Demikianlah latar belakang pandemi 1918 itu. Mari sekarang kita dengarkan isi surat tadi ya. Surat tadi akan dibacakan oleh sahabat saya, Saudari Pipin Putri, seniman seni tari, teater, dan film. Cukup banyak peran yang sudah dipercayakan padanya di dalam berbagai judul film, dan juga dia ikut main di dalam beberapa iklan. Dia juga pernah menjadi penata tari pertunjukan teater Remi Silado, W.S. Rendra, dan lain-lain. Mari kita dengarkan isi surat itu. Bert yang baik. Burt ini dokter tentara juga. Teman Roy, si penulis surat ini. Mereka keduanya tidak diketahui siapa ya. Nama lengkapnya tidak diketahui sampai sekarang ini. Mungkin sekali kamu akan tertarik dengan berita tentang tempat ini, karena ada kemungkinan kamu akan ditugaskan di sini. Jadi saat ada kesempatan sekejap di antara ronde pasien di Bangsal, aku akan coba memberitahu kamu sedikit situasi di sini yang aku lihat di minggu terakhir ini. Seperti kamu tahu, aku tidak banyak dapat kasus pneumonia dalam beberapa tahun terakhir di Detroit. Jadi ketika sampai di sini, aku agak ketinggalan dalam cara diagnosis yang rumit dari Angkatan Darat. Lebih parah lagi, selama seminggu terakhir ini sakit kupingku kumat. Sehingga tidak bisa menggunakan stetoskop sama sekali. Dokter umum jarang ketemu dengan pneumonia, radang paru. Inilah yang menyebabkan kematian pada wabah 1918 saat itu, dan juga pada saat sekarang ini dalam wabah corona. Bedanya apa antara dulu dan sekarang? Bedanya dulu 100-200 kali lebih ganas daripada yang sekarang ini. Camp Defense berada di dekat Boston. Ada sekitar 50.000 orang di sini, atau tepatnya ada di sini sebelum wabah ini pecah. Ada juga rumah sakit pangkalan untuk divisi Timur Laut. Boston itu di sini, di atas New York. Camp Defense itu di dekatnya, tidak tahu saya apakah masih ada atau tidak. Wabah ini dimulai sekitar 4 minggu lalu dan berkembang sangat pesat, sehingga camp ini patah semangat dan semua pekerjaan biasa ditunda hingga wabah berlalu. Semua kumpulan tentara dilarang. Nah, mirip sekali dengan keadaan sekarang bukan? Tidak boleh kumpul-kumpul, semua pakai masker. Para penderita ini mulai dengan gejala yang tampaknya seperti serangan flu atau influenza. Ketika dibawa ke rumah sakit, mereka dengan sangat cepat mengalami jenis pneumonia yang paling berat yang pernah aku lihat. 2 jam setelah masuk, muncul bintik-bintik coklat di atas tulang pipi, dan beberapa jam kemudian, kamu dapat mulai melihat sianosis membentang dari telinga mereka dan menyebar ke seluruh wajah. Sampai sulit membedakan orang kulit berwarna dari yang kulit putih. Lihat, begitu ganasnya. Dalam 2 jam, orang mengalami sianosis, artinya mukanya biru, lebam. Mulai dari sini, ke sini, biru, lama-lama menjadi hitam. Sehingga dikatakan bahwa orang kulit putih, orang kulit hitam sulit dibedakan. Kita bisa bayangkan sebelum meninggal mereka akan kehabisan napas. Mengerikan sekali. Hanya dalam beberapa jam kematian datang. Dan itu hanyalah perjuangan untuk mendapat udara sampai mereka mati lemas. Mengerikan sekali. Orang dapat bertahan untuk melihat 1, 2, atau 20 orang mati. Tetapi melihat anak-anak berandal yang malam itu berjatuhan seperti lalat akan membuatmu gelisah. Dokter tadi sering menyebut anak-anak berandal.
Karena memang banyak dari mereka itu masih usia SMP SMA. Rata-rata ada sekitar 100 kematian per hari dan masih terus begitu. Tidak ada keraguan dalam pikiranku. Ada infeksi campuran baru di sini. Tetapi apa itu? Aku tidak tahu. Semua waktuku habis untuk berburu ronki kering atau basah, desis atau krepitasi atau lainnya dari 100 hal yang mungkin ditemukan di dada. Semuanya hanya satu hal di sini, pneumonia. Dan itu pada hampir semua kasus. Berarti mati. 100 orang mati tiap hari dalam kam tadi ya. Ronki, apa itu ronki? Ronki itu adalah suara abnormal kalau jalan napas tersumbat. Ini bisa didengar dengan stetoskop. Ronki kadang-kadang disebut ronki basah kalau ada lendir di sana. Suaranya berbeda, gitu ya, seperti gelembung-gelembung udara melewatin cairan. Tetapi apapun yang didengar akhirnya akan terjadi pneumonia dan mati. Itulah keadaan pada saat itu. Jumlah dokter di sini biasanya sekitar 25 dan telah ditambah menjadi lebih dari 250. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah semua ini berakhir. Kita sudah kehilangan banyak sekali perawat dan dokter. Dan kota kecil Ayer merupakan pemandangan tersendiri. Banyak sekali korban dokter dan perawat. Persis dengan masa sekarang, bukan? Dibutuhkan kereta khusus untuk membawa jenazah. Selama beberapa hari tidak ada peti mati dan mayat-mayat menumpuk mengenaskan. Kita biasa pergi ke kamar mayat yang berada di belakang bangsaku dan melihat anak-anak itu ditata dalam barisan panjang. Ini lebih dari semua pemandangan yang pernah terlihat di Prancis setelah pertempuran. Sebuah barak yang sangat panjang dikosongkan untuk dijadikan kamar mayat. Dan itu akan membuat siapapun untuk berdiri dan mengamati, berjalan melewati barisan panjang tentara yang tewas itu. Semua berpakaian lengkap dan ditata dalam 2 baris. Sekali lagi dokter ini menyebut anak-anak. Sebagian besar dari korban tadi memang masih muda. Berbeda dengan corona yang sekarang ini, korbannya biasanya orang-orang tua, umur 65 ke atas. Virus yang tadi menyerang kepada orang-orang muda, umur 18 sampai 35 lebih sedikit begitu. Jadi semua virus itu punya sifat sendiri-sendiri. Mungkin sekali Dr. Roy yang menulis surat ini tadi relatif tua, sehingga dia kebal terhadap wabah tadi dan tidak mati. Tidak ada shift di sini. Kita mulai pagi jam 5.30 dan bekerja terus sampai sekitar jam 9.30 malam. Tidur, lalu lanjutkan lagi. Beberapa orang ini ada di sini sampai sepanjang waktu dan mereka sangat kelelahan. Tidak ada shift. Kerja 16 jam sehari. Berat sekali ya. Jika surat ini seperti melompat-lompat, abaikan saja. Karena aku sudah belasan kali dipanggil. Terakhir tadi, dipanggil oleh petugas piket hari ini yang datang untuk memberitahu. Dari otopsi, belum ditemukan kasus di luar fase hepatitis merah. Penyakit membunuh mereka sebelum sampai fase itu. Ada yang menarik sekali dalam pernyataan ini, otopsi. Meski sibuk luar biasa, pasien yang meninggal tetap harus diotopsi untuk memastikan penyebabnya. Itu yang menyebabkan mereka maju. Orang-orang barat itu rajin. Mereka meneliti setiap kasus yang ditemukan itu, sehingga mereka tahu dengan pasti penyebab kematiannya. Pada pneumonia, kalau diotopsi, maka akan terlihat tanda-tanda pneumonia. Secara kedokteran disebut ada 4 fase pneumonia tadi ya. Dan semua kasus tadi baru sampai ke fase kedua, fase hepatitis merah. Artinya parunya itu merah seperti warna hati.
Artinya juga apa? Artinya dengan cepat rusak tanpa melewati fase ketiga. Langsung saja fase kedua, game over, meninggal. Tiap orang di sini mengawasi satu bangsal dengan sekitar 150 tempat tidur. Tempatku 168 tempat tidur dan melapor pada satu komandan, satu wakil komandan. Kamu bisa membayangkan bagaimana beratnya laporan di kertas itu saja. Banyak. Dan pemerintah menuntut semua laporan di kertas itu tetap berjalan dengan baik. Perhatikan bagaimana orang di sana itu memperhatikan laporan, catatan. Semoga pelan-pelan nanti kita dapat belajar begitu ya, mencatat. Saya hanya punya 4 perawat siang dan 5 perawat malam, perempuan, seorang kepala bangsal dan 4 asisten perawat. Jadi kamu tahu betapa sibuknya kita. Aku menulis ini sepotong demi sepotong. Ya, mungkin perlu waktu lama untuk bisa menulis surat lagi padamu, tapi aku akan coba. Sampai jumpa, Bung. Tetap sehat ya. Tuhan besertamu. Roy. Pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kisah ini tadi? Bagaimanapun beratnya pandemi, kita akan bisa keluar dari pandemi tadi. Juga corona sekarang ini. Tanpa vaksin. Dibanding dengan wabah 1918 tadi, wabah corona itu dapat dibilang relatif ringan. Jadi yakinlah kita akan selesai dengan masalah ini. Kita akan keluar dari wabah. Tetapi kalau bisa ikuti anjuran pemerintah. Dan kebetulan kalau kamu perhatikan, anjuran itu juga yang dilakukan pada masa itu. Jangan berkumpul-kumpul. Social distancing. Selalu pakai masker kalau keluar rumah. Sekarang ditambah sering cuci tangan. Pada waktu itu orang belum tahu bahwa cuci tangan itu berguna untuk mencegah. Saya sendiri menambahkan, segera pakai masker di rumah. Kalau mulai terasa ada sedikit gejala flu, mulai. Pilek sedikit, batuk sedikit, demam sedikit, tenggorokan mulai tidak enak, segera pakai masker. Minimum 2 jam, dan sebisa mungkin selama mungkin. Maka insya Allah flu akan sembuh. Corona mungkin juga akan bisa hilang. Belum kita ketahui ya. Sebagai akhir kata, kalau Anda merasa bahwa video ini berguna, silakan share dan subscribe. Klik gambar semar di atas ini. Sampai jumpa di video yang akan datang.